Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memberitahukan situasi dan juga kondisi kami dalam melakukan penelitian sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah yang diampu oleh Bapak Muhammad Alfi, SPhil MPhil. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas 6 poin pembahasan. Yang pertama, memperkenalkan diri dalam kelompok terlebih dahulu. Lalu yang kedua, memberitahukan mengenai topik, bidang kajian, dan juga judul dari penelitian tersebut. Lalu poin ketiga, memberitahukan mengenai masalah utamanya yang ingin dikaji, dan juga tujuan dari mengatasi masalah itu untuk apa. Lalu selanjutnya di dalam poin 4, yaitu memberitahukan mengenai data-data yang telah dikumpulkan, serta menunjukkan data-data tersebut dari aplikasi Mendeley saya. Lalu poin kelima, memberitahukan mengenai situasi penelitian, apakah penelitian tersebut sudah banyak yang menelaah ataupun belum. Lalu poin terakhir, memberitahukan mengenai apakah adanya kesulitan ataupun tidak dalam melakukan penelitian tersebut. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu memperkenalkan diri dari kelompok. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Raden Muhammad Fikri Firdaus dengan NPM 19.149, dan di sini saya sebagai ketua kelompok dari kelompok 5. Selanjutnya ada Aryola Nurzen dengan NPM 19.148. Selanjutnya Akila Wafa Azizah dengan NPM 19.160. Baik, untuk poin kedua yaitu memberitahukan mengenai topik, bidang kajian, dan juga judul penelitian akan dibahas oleh saudara Ersya. Silakan saudara Ersya, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Fikri untuk waktunya. Di sini terkait dengan topik, bidang kajian, dan juga judul yang akan kami angkat. Di sini untuk topiknya sendiri kami akan membahas terkait dengan keabsahan dalam suatu perjanjian, yang mana tentunya nanti ini berkenaan dengan keperdataan. Kemudian untuk topiknya sendiri mungkin nanti kita akan membahas terkait dengan keabsahan perjanjian berkenaan dengan tanda tangan elektronik yang ada di dalam perjanjian perbankan. Nah, untuk dari judul penelitian yang nanti akan kami bahas, yaitu diangkat dengan judul efektivitas tanda tangan elektronik sebagai bentuk kesepakatan dalam perjanjian kredit perbankan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dikembalikan lagi kepada Fikri. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ersya atas penjelasannya. Selanjutnya kita masuk kepada nomor 3, yaitu membicarakan masalah utama yang ingin dikaji dan juga tujuannya untuk apa. Nah, untuk poin ini akan dibahas oleh saudara Aryola. Silakan Aryola, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Raden atas waktunya. Izinkan saya di sini untuk mempresentasikan atau menjelaskan terkait masalah utama dan tujuan dari penelitian kelompok kami. Jadi yang pertama yang sudah disebutkan oleh rekan saya yaitu Ersya terkait judulnya penelitian kita itu apa. Nah, di sini saya akan membahas masalah utama. Jadi yang pertama itu seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya penggunaan teknologi elektronik dalam transaksi secara elektronik memberikan dampak yang sangat positif, yakni dalam kecepatan dan kemudahan secara kecanggihan gitu kan, itu membuat efisien dan efektifnya waktu gitu. Nah, untuk yang pertama itu kita akan membahas terkait bagaimana keabsahan dari tanda tangan elektronik dalam perspektif hukum yang ada di Indonesia, yakni diantaranya ada hukum perdata, ada undang-undang ITE, dan ada peraturan pemerintah terkait penyelenggaraan transaksi elektronik. Nah, untuk yang selanjutnya itu kita akan membahas apakah tanda tangan elektronik dapat dipakai dalam perjanjian kredit perbankan. Nah, untuk itu tujuan dari penelitian kita tidak jauh dari hal tersebut. Yang pertama untuk mengetahui apakah tanda tangan elektronik itu sah digunakan dalam perspektif hukum yang ada di Indonesia, dan yang selanjutnya apakah tanda tangan elektronik bisa digunakan di dalam perjanjian kredit perbankan. Segitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Aryola Nurzen atas penyampaiannya. Selanjutnya untuk nomor 4, yaitu memberitahukan dokumen-dokumen yang sudah dikumpulkan dengan menunjukkan data-datanya seperti apa. Maka saya akan menampilkannya dalam bentuk share screen dari aplikasi Mendeley yang telah saya buat. Untuk itu, maka saya izin share screen kepada rekan-rekan semua.
Baik, kepada rekan-rekan semua, apakah share screen-nya sudah muncul? Sudah? Sudah, Fik. Baik, terima kasih. Jadi, terkait dengan data-data yang telah kami kumpulkan, kami telah melakukan beberapa penelusuran dari berbagai literatur-literatur yang terdapat di dalam aplikasi Publish or Perish, dan data-data tersebut data-data yang telah kami kumpulkan ini adalah data dalam bentuk jurnal penelitian yang telah dianalisis ataupun yang telah diteliti oleh para akademisi dalam salah satu universitas tertentu yang ada di Indonesia. Lalu juga kami menemukan beberapa tesis dan juga skripsi yang telah ditulis oleh beberapa akademisi juga, serta kami juga telah mengumpulkan beberapa berita-berita yang tersebar dalam website-website yang telah ditulis oleh beberapa wartawan-wartawan yang berada di Indonesia. Seperti berita-berita yang telah tersebar di dalam republika.com yang membahas mengenai efektivitas tanda tangan elektronik dalam perjanjian perbankan ini sendiri. Lalu kami juga telah menemukan beberapa literatur-literatur yang memperkuat ataupun mendukung akan adanya penggunaan tanda tangan elektronik dalam perjanjian perbankan. Nah, sehingga hal tersebut akan membantu kami dalam melakukan penelitian untuk bisa menjawab terkait dengan permasalahan yang telah disampaikan oleh Ariola tadi di poin pembahasan nomor 3. Baik, untuk pembahasan nomor 4 cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya akan masuk kepada poin pembahasan nomor 5, yaitu memberitahukan mengenai situasi dan juga kondisi penelitian, apakah sudah banyak yang menelaah ataupun belum. Nah, sebagaimana yang diketahui bersama bahwa penelitian mengenai keabsahan dan juga efektivitas tanda tangan elektronik dalam suatu perjanjian memang sudah banyak yang membahas dan juga tersebar di berbagai beberapa literatur yang bisa ditemukan di dalam Google Scholar ataupun di dalam aplikasi Publish or Perish. Akan tetapi, penelitian yang membahas mengenai efektivitas dan juga keabsahan tanda tangan elektronik dalam perjanjian kredit perbankan itu belum diatur secara khusus ataupun belum dilakukannya penelitian oleh beberapa akademisi. Sehingga atas adanya hal tersebut kami tertarik untuk bisa meneliti ketentuan tersebut ataupun meneliti fenomena tersebut untuk bisa menjawab bagaimana efektivitas dan juga bagaimana keabsahan dari tanda tangan elektronik yang dapat diberlakukan dalam perjanjian kredit perbankan di Indonesia. Nah, mungkin untuk poin kelimanya segitu yang bisa saya bahas. Untuk selanjutnya, yaitu poin ke-6 adalah memberitahukan apakah adanya kesulitan ataupun tidak pada saat melakukan pengumpulan data. Nah, hal tersebut akan disampaikan oleh Saudara Eresya terlebih dahulu. Silakan Saudara Eresya, untuk waktunya saya persilakan. Baik, terima kasih untuk Fikri terkait dengan waktunya. Berkenaan dengan poin 6 ini, mungkin untuk kesulitan yang saya alami, mungkin ini juga teman-teman mengalami hal yang sama, yaitu berkenaan dengan literatur terkait dengan sebenarnya untuk penandatangan elektronik terkait dengan keabsahannya sendiri, dikarenakan kan mungkin tadi telah disinggung juga di dalam peraturan yang ada di Indonesia sendiri itu sudah ada keabsahannya, yang mana memang bisa dinyatakan sebagai penandatangan elektronik itu bisa dikatakan sebagai suatu penandatanganan yang absah. Namun akan tetapi apabila dikaitkan dalam konteks perjanjian perbankan, ini memang bisa dikategorikan bahwasannya masih belum sulit untuk ditemukan atau mungkin tidak ada jurnal yang dapat kita temukan secara khusus berkenaan dengan penandatangan elektronik dalam perjanjian perbankan ini. Nah, mungkin itu kesulitan yang dialami. Kemudian berkenaan dengan nanti ke depannya dalam hal penulisan, mungkin hal ini juga teman-teman dapat rasakan dalam hal jurnal kan di dalam suatu jurnal itu kan biasanya terdapat jurnal itu mengutip lagi di dalam suatu literatur lainnya. Nah, biasanya kan terkait dengan pengutipan itu kita kesulitan bahwa kan di dalamnya itu udah berbentuk footnote, yang mana kan kita nggak tahu tuh terkait dengan data-data dari isi jurnal ataupun dari isi buku yang dikutip di dalam jurnal itu sendiri. Nah, sehingga kita kesulitan dalam hal nanti ke depannya untuk melakukan suatu kutipan yang ada di dalam yang udah dikutip ulang gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kesulitan yang saya alami. Kembalikan kepada Fitri. Baik, terima kasih kepada Eresya Akila atas pemaparannya. Mungkin Saudara Ariola, apakah mengalami kesulitan untuk melakukan pengumpulan data? Jika iya, mohon untuk disampaikan. Terima kasih.
Baik, terima kasih Raden atas waktunya. Jadi di sini saya akan memberikan tambahan terkait kesulitan yang saya alami dalam proses pengumpulan data maupun pembuatan jurnal yang kita akan teliti gitu. Yang pertama, betul sekali yang dikatakan oleh rekan saya Ersha bahwasannya terkait judul yang kita bawakan, yakni terkait tanda tangan elektronik itu sebetulnya sudah banyak yang mencari. Namun untuk kekhususan terkait keabsahan tanda tangan elektronik di bidang perjanjian kredit perbankan itu belum ada yang meneliti. Nah, jadi kesulitan yang saya alami itu yang pertama sulitnya untuk mencari contoh kasus nyata untuk diberikan di dalam penjelasan jurnal kita. Nah, akhirnya kita memberikan solusinya untuk mencari narasumber dan hal tersebut bisa dijadikan sebuah contoh kasus atau sebuah tanggapan atau argumentasi dari narasumber kita gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ariel Nurzain atas pembahasannya. Sekilas bagi saya kesulitan yang saya alami itu mungkin sama dengan rekan-rekan semua bahwa saya juga mengalami kesulitan dari pada saat saya melakukan penelusuran data yang menggunakan aplikasi Publish or Perish. Nah, ketika saya menggunakan aplikasi Publish or Perish yang dengan menggunakan kata kunci perjanjian kredit ataupun tanda tangan elektronik, hanya sedikit yang membahas terkait dengan hal tersebut, atau bahkan belum ada sama sekali penelitian yang membahas mengenai hal tersebut. Sehingga kami pun mengalami kesulitan yang sama dengan rekan-rekan semuanya, terutama dalam menemukan jurnal-jurnal yang memang memiliki relevansi dengan tanda tangan elektronik yang biasa digunakan dalam perjanjian kredit perbankan. Mungkin seperti itu terkait dengan kesulitan yang saya alami untuk melakukan penelitian data. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan atas situasi dan juga kondisi dari kelompok kami dalam melakukan pengumpulan data. Sekian yang bisa kami sampaikan atas kesempatan pada kali ini. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf apabila adanya kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.